Serangan udara Israel dilakukan menghantam sebuah supermarket di kota Sidikin, Lebanon Selatan. Serangan ini terekam oleh kamera pengawas CCTV, di mana rekaman tersebut menunjukkan fasilitas sipil tersebut terkena dampak langsung dari serangan yang diklaim militer Israel menyasar posisi Hizbullah. Kondisi dan eskalasi konflik di wilayah Lebanon Selatan terus bergejolak dengan banyaknya infrastruktur sipil yang terdampak akibat gempuran udara Israel. Sementara itu, Hizbullah melancarkan serangan terkoordinasi menggunakan drone dan roket yang menargetkan fasilitas militer Israel. Hizbullah menyatakan tindakan itu adalah balasan terhadap serangan Israel yang terus berlanjut serta pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Serangan Israel terhadap Lebanon mengancam upaya negosiasi Iran dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyebut akan meningkatkan serangan ke Lebanon memburu kelompok Hizbullah. ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. Israel menyerang Lebanon, Teheran pun bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran berang dan meminta Amerika Serikat bertanggung jawab atas sikap Israel ke Lebanon. Iran memastikan gencatan senjata di Lebanon jadi bagian yang tak terpisahkan dalam proposal negosiasi damai dengan Amerika Serikat. یکی از دلایل خیلی روشن تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در فلسطین در لبنان نمیتواند چیزی باشد جز همین تخریب هر احتمالی هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست. ما نمیتونیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به عنوان دو فاعل مجزای از همدیگه در نظر بگیریم. آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menebar optimisme meski perang masih terus berkecamuk. Melalui akun Truth sosialnya, Trump bilang sudah menelepon Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Lebanon. Trump bilang, saya berbincang dengan Bibi Netanyahu hari ini, memintanya untuk tidak melakukan serangan besar-besaran ke Beirut, Lebanon. Dia memutar balik pasukannya, terima kasih Bibi, saya juga berbincang dengan perwakilan para pemimpin Hizbullah. Dan mereka setuju untuk berhenti menembak Israel dan tentaranya. Demikian pula, Israel setuju untuk berhenti menembak mereka. Mari kita lihat berapa lama itu akan bertahan, semoga itu akan berlangsung selamanya. Konflik Iran-AS terus memanas. Ketua Parlemen Iran menegaskan bahwa negosiasi damai dengan Amerika Serikat dapat dihentikan jika Israel terus menyerang Lebanon. Konflik Iran-Amerika Serikat makin panas dengan adanya campur tangan Israel yang terus menggempur Lebanon. Ketua Parlemen Iran bilang negosiasi damai dengan Amerika Serikat dapat dihentikan jika Israel terus menyerang Lebanon. Lalu bagaimana Amerika Serikat bisa menghentikan Israel agar konflik mereda? Akankah negosiasi damai berjalan buntu? Kita bahas dengan pakar hubungan internasional di Binus University. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Tia Mariatul Kiptiah dan juga pengamat militer Al-Araf. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tia dan juga Bung Al-Araf. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Adisti. Selamat pagi, waalaikumsalam. Saya ingin ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia, ini kalau kita lihat ya, negosiasi yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran ini terancam buntu karena sikap Israel yang masih saja menggempur Lebanon. Apa yang menjadi dasar tampaknya Israel ini tidak bisa dipegang oleh Amerika Serikat? Ya, tinggal selangkah lagi ya sebenarnya Mbak Adisti, bahwa perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat itu akan segera terjadi. Dan sepertinya memang dari awal saya sering menyebutkan bahwa perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran ini susah untuk menjadi permanen. Kalaupun itu terjadi, saya pikir itu hanya satu agreement perdamaian yang bersifat sementara, karena memang di antara mereka berdua ini ada Israel. Jadi Israel ini dari awal saya katakan menjadi duri di antara perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Dan betul, kali ini memang terjadi, jadi memang kita seperti kembali ke
nol kembali begitu ya. Padahal banyak pihak yang terus mencoba melakukan approach satu sama lain ke pihak Amerika Serikat, ke pihak Iran bahwa segera harus dilakukan perdamaian karena ini bukan menyangkut persoalan konflik antara Iran dan Amerika saja, tapi juga menyangkut perekonomian global. Tapi rupanya harapan kita semua kembali pupus karena kembali lagi yang menjadi provokator dalam upaya perdamaian ini adalah Israel. Dengan menyerangnya Lebanon, itu sudah pasti Iran akan melakukan satu feedback yang strict kembali karena memang persoalan Lebanon ini masuk dalam proposal Iran, Mbak Adisti. Jadi memang mau tidak mau Amerika Serikat ini harus menyepakati dalam 14 poin proposal itu, salah satunya yang menjadi konsen dari Iran ini adalah persoalan Lebanon, dan itu sudah terjadi ceasefire itu sebetulnya antara Presiden Lebanon dengan pihak Israel kan sudah bertemu, mereka bersepakat melakukan ceasefire, tapi tiba-tiba dua kali Dilanggar. itu. Ya, dilanggar 2 kali. Dan terakhir kemarin ya, belum lama, itu ada penyerangan ke Beirut yang cukup signifikan kehancurannya. Dan inilah yang membuat Iran marah begitu. Kemudian Iran mewarning Amerika Serikat, memberikan ultimatum, kalau begini terus ya sudah, tidak akan pernah terjadi perdamaian ini. Jadi Iran langsung melakukan satu kecaman keras kalau misalnya Amerika Serikat tidak bisa meng-hire Israel. Nah, ini complicated Mbak Adisti, karena begini, kenapa bisa complicated demikian? Trump sudah pada titik harus menyelesaikan perang. Karena memang tidak ada kepentingan Amerika Serikat sama sekali di sini antara perang Iran Amerika Serikat ini begitu ya. Tapi di sisi lain, Bibi Netanyahu ini juga harus terus melanjutkan perang dengan Iran. Karena apa? Karena memang Israel ini sudah menunggu momentum yang cukup lama bagaimana bisa menyerang Iran. Dan ini momentum tidak mungkin diberhentikan begitu ya. Kemudian Lebanon itu harus dibersihkan dari Hezbollah. Itu mimpinya Israel begitu. Kalau misalnya Bibi berhenti, maka kelompok garis keras di Israel yang menjadi koalisinya Netanyahu itu akan terus mempressure Netanyahu. Bahkan kasus korupsinya Netanyahu akan dibuka. Jadi serba salah begitu ya. Jadi Trump ditekan oleh domestik politik Amerika, ditekan publik internasional juga, sudah Sementara tidak ada Israel. kawan. Ya, sementara Israel ditekan oleh posisi politik juga karena sebentar lagi akan election di Israel, Mbak Adisti. Oke, ini adalah situasi yang sulit bagi Amerika Serikat dan juga Israel begitu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya begini, Bung Al-Araf, sudah ada kesepakatan untuk gencatan senjata, tapi kenapa kemudian ada hal yang dilanggar yang tentu saja berdampak buruk untuk Amerika Serikat dan juga Iran ke depannya. Nah, dari sisi militer, apa yang tengah dilakukan atau strategi apa yang tengah dilakukan oleh Israel sebenarnya? Justru ini kalau kita lihat makin memperburuk situasi. Ya, pertama kita harus berpijak bahwa proses perundingan damai, negosiasi, dan resolusi konflik itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ini konflik yang ada di Timur Tengah gitu. Karena proses negosiasi itu suatu proses yang panjang. Nah, upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik seperti yang terjadi antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, apalagi ada proksi lain di Lebanon dan lain sebagainya, ini bukan hal yang mudah. Ada proses negosiasi yang tentu akan berjalan, ada gejolak yang terjadi. Karena gencatan senjata hanyalah fase awal dari upaya menuju proses perdamaian. Seringkali dalam proses-proses perjanjian damai di dalam konflik sebuah negara atau antar negara, gencatan senjata itu tidak bersifat permanen, selalu ada duri, selalu ada proses masalah di dalam proses itu yang kemudian menimbulkan serangan kembali, perundingan kembali ke titik nol, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang lumrah di dalam proses negosiasi dan resolusi konflik gitu. Nah, apalagi dalam konteks Amerika dan Iran, proses perundingan damai ini tentu kita perlu melihat tadi variabel tentang Israel yang selalu seringkali melakukan provokasi terhadap upaya-upaya penyelesaian konflik itu. Kita lihat misalkan dalam konteks Biden di era akhir pemerintahannya, Israel melakukan serangan terhadap Iran, tetapi Biden tidak terprovokasi untuk melakukan itu. Nah, ini berbeda dengan Trump yang dia saling gayung bersambut dalam proses tersebut. Serangan pertama Israel juga diikuti dengan Amerika. Nah, pertanyaannya adalah apakah hari ini antara Amerika Serikat, Trump, dan Israel dalam proses sikap politiknya mengalami perbedaan di dalam melihat dinamika Timur Tengah? Ini sesuatu yang rumit, yang sesuatu yang kompleks untuk dianalisis karena
antara teks yang di depan dengan preteks yang di belakang ini kadang-kala sesuatu yang berbeda. Di depan dia Israel menyerang, lalu kemudian Trump bilang damai, tapi pada sebenarnya ada gayung bersambut dalam strategi politik di antara mereka berdua. Ini saya tidak bisa memastikan apakah ini satu permainan yang kita sebut dengan koersi diplomasi itu. Menekan dengan proses diplomasi tapi sebenarnya melakukan tindakan-tindakan serangan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi hari ini dalam konteks itu saya bisa membaca 3 poin, Mbak. Pertama adalah apakah ancaman Iran terhadap Israel untuk menghentikan negosiasi kalau Israel terus menyerang Lebanon, maka proses negosiasi antara Iran dan Amerika dihentikan. Itu merupakan sebuah ancaman serius untuk memberikan message kepada Amerika Serikat bahwa Lebanon adalah bagian dari front mereka, sehingga Iran memastikan agar keamanan terhadap Lebanon terjamin. Karena kita tahu Hizbullah, Houthi, Hamas adalah bagian dari proksi dari Iran, sehingga dia ingin memastikan jaminan terhadap keamanan mereka, sehingga ingin memperluas proses perundingan itu menjadi lebih luas, termasuk jaminan keamanan terhadap kelompok-kelompok proksinya Iran. Nah, kalau itu ancaman serius, maka kita harus memikirkan tentang dampak jika Israel terus melakukan serangan secara nyata terhadap Lebanon, maka perang di kawasan Timur Tengah menjadi berkecamuk dan menjadi lebih kompleks di masa depan. Ataukah yang kedua, ini sesungguhnya Iran sedang melakukan apa yang disebut dengan strategi delay ya, untuk mengulur sebuah proses yang terjadi karena memahami bahwa pertarungan peperangan antara Amerika dengan Iran ini hanya dimenangkan oleh Iran jika proses pertarungan berlarut. Sementara Amerika Serikat menginginkan proses yang cepat karena tekanan di dalam domestik Amerika Serikat. Nah, ini bagian dari proses itu. Atau kemungkinan yang ketiga adalah Amerika dan Iran ini memang dalam batas-batas tertentu mempunyai willing untuk menyelesaikan proses perdamaian, tetapi Israel selalu mengganggu dengan provokasi-provokasi sehingga proses perdamaian selalu terganggu dalam dinamika yang terjadi. Nah, saya melihat proses kemungkinan ini sangat mungkin terjadi. Tapi mana yang paling mungkin terjadi tentu sulit untuk dipastikan. Tapi kalau dilihat dari rekam jejak ideologisnya Iran, Houthi, Hizbullah, Lebanon, Hamas, dan lain sebagainya, tentu Iran tidak akan meninggalkan proksi mereka. Artinya bisa jadi ini merupakan ancaman serius dan Iran ingin menarik Lebanon menjadi bagian dari upaya kepastian proses perdamaian di masa depan. Oke, dari 3 kemungkinan yang sudah dituturkan oleh Bung Al-Araf, kalau menurut Mbak Tia, mana kemungkinan yang paling masuk akal, realistis? Apakah ini memang strategi delay atau kemudian ada beberapa kemungkinan lainnya yang saat ini tengah dimainkan? Dari 14 poin proposal yang diajukan Iran, sebetulnya kan ada 3 nih Mbak Adisti, yang agak sulit mereka menemukan titik temu. Satu persoalan Hormuz, yang kedua uranium, yang ketiga itu adalah front. Nah, uranium saya pikir Trump dan Iran itu bisa ketemu begitu ya. Kalau sudah dipastikan bahwa Iran tidak sampai pada pengayaan uranium melebihi ambang batas, kemudian persoalan berapa tahun mereka harus menunda, ini bisa sebetulnya. Walaupun uranium ini juga adalah bukan kepentingan Amerika Serikat, tapi Israel, begitu ya. Jadi dari hampir semua poin itu, Amerika Serikat itu sebetulnya bisa approve. Yang agak ada ganjalan cukup signifikan itu di 3 itu tadi. Tapi yang 2 itu adalah lebih kepada persoalan Israel. Satu adalah uranium karena Israel khawatir Iran membuat senjata nuklir. Yang satu lagi adalah mengenai front. Itu yang saya pikir tidak ada kaitannya dengan Amerika Serikat. Nah, yang Hormuz itu sebetulnya Trump bisa kooperatif karena Hormuz itu kan nanti bisa kembali lagi fungsinya sebagai jalur internasional yang menjadi lalu lalangnya tanker dari Timur Tengah ke berbagai kawasan yang menjadi titik tadinya perekonomian global ya. Itu bisa kembali Mbak. Jadi tidak ada penarikan fee, kembali menjadi jalur internasional, semua akan lancar begitu. Itu bisa dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, yang agak susah ini 2, berarti tinggal 2 ya. Satu uranium, satu lagi adalah mengenai front. Ini yang agak sulit untuk ketemu karena kalau Trump meng-approve 2 poin itu artinya sama dengan berhadapan dengan Israel begitu. Sementara Israel tidak ingin Iran sama sekali terus melakukan pengayaan uraniumnya. Dan satu lagi adalah front. Bagaimana mungkin Amerika Serikat meng-approve sementara Israel betul-betul melihat bahwa front-front Iran ini adalah teroris begitu. Nah, ini yang nggak ketemu gitu. Agak sulit, makanya kenapa saya bilang Timur Tengah itu sangat complicated.
sangat harus kita memahaminya sangat komprehensif karena tidak berdiri sendiri konflik itu antara dua negara, tapi satu sama lain saling berkaitan. Demikian Mbak Adisti. Oke, kalau dari kemungkinan yang tadi Anda sebutkan, itu termasuk juga terbuka kemungkinan perang ini semakin meluas, begitu tidak hanya melibatkan Lebanon, tapi juga mungkin ke depannya negara-negara Teluk lainnya, terbuka kemungkinan soal itu? Sebetulnya negara Teluk sudah ada perubahan ya, saya lihat secara politik, karena kita melihat satu misalnya Oman yang biasanya netral, kemarin kan ada sempat clash dan di-warning oleh Amerika Serikat karena kabarnya adalah ada pembicaraan untuk kerjasama mengenai teks di Hormuz. Walaupun saya tidak mempercayai itu ya, karena Oman itu dari secara sejarah juga selalu ada di garis netral. Saya pikir itu adalah hanya perjalanan diplomatic relation antara Iran dengan Oman untuk sama-sama menciptakan perdamaian. Karena kan negara Teluk ini kalau tidak ada Hormuz kan agak susah juga. Mereka kan jualan ya. Mereka jualan, kemudian proses diversifikasi ekonominya juga masih on progress. Jadi memang sumber income mereka tetap dari minyak begitu. Jadi Dan ini memang harus terganggu dijaga. ekonomi mereka di sana saat ini. Terganggu. Jadi artinya saya melihat ya Qatar, kemudian Oman Oman. begitu ya. Saudi Arabia juga nampak silent statement, jadi bukan pro ke Iran, tapi artinya mereka menjaga supaya tidak terjadi konflik yang lebih meluas. Karena artinya itu sama dengan mengganggu dapur mereka. Jadi intinya Israel itu bisa dikendalikan Amerika Serikat, selesai sebetulnya. Oke, Israel bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat sebenarnya sudah selesai. Nah, ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan. Presiden Trump ini kan diinformasikan sempat marah lah ya, ibaratnya begitu ya, menelpon dari Benjamin Netanyahu atas serangan Israel ke Lebanon. Nah, pertanyaan saya, apakah ini akan membuat hubungan kedua pemimpin tersebut akan semakin buruk? Ataukah kemudian ini hanya sebagai kamuflas saja yang sudah dimainkan oleh keduanya, yang kemudian juga bisa menjadi kesempatan Iran untuk menekan Amerika Serikat agar menghentikan Israel untuk menyerang Lebanon? Kalau menurut Mbak Tia, lebih condong kemana? Kabarnya hoax gitu ya, tapi saya tidak meyakini itu hoax. Itu betul-betul mereka berantem, bahkan ada sampai kata-kata Trump mengatakan Anda negara kecil, susah diatur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam sejarahnya Amerika Serikat, siapapun presidennya, dari manapun partainya, sudah pasti itu mendukung sovereignty Israel. Jadi impossible namanya presiden Amerika Serikat, entah itu dengan cara yang soft ataupun yang keras, pasti mendukung keberadaan negara Israel, siapapun itu, baik dari Partai Demokrat ataupun Republik begitu ya, karena memang lobby-lobby dari AIPAC ini di Kongres sangat signifikan, Mbak Adisti. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat mencoba untuk sedikit saja untuk tidak memedulikan Israel, itu kencang kembali ya lobbynya dari lobby Yahudi ini yang memang menguasai politik Amerika Serikat, dan memang kita tidak bisa memungkiri ya lobbynya Arab dengan lobbynya Yahudi di Kongres itu cukup masih didominasi oleh pihak Yahudi. Artinya memang mustahil begitu ya, mustahil dalam politik Amerika Serikat mengabaikan Israel. Jadi ini yang sulit begitu ya, karena memang tidak melulu tentang persoalan Israel negara kecil, tapi memang mereka menguasai perekonomian Amerika Serikat, dan siapapun kandidat Amerika Serikat itu seperti ada agreement. Siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat, mereka biayai, mereka harus mendukung sovereignty atau kedaulatan negara Israel. Itu yang susah ya, dan selalu menang. Lobbynya Yahudi di Kongres itu selalu menang. Nah, ini yang terus tarik-menarik begitu ya. Satu sisi Trump sudah ingin mengakhiri, tekanan politiknya juga cukup keras, tapi satu sisi lobbynya Yahudi juga terus bermain di Amerika Serikat, Mbak Adisti. Oke, ini agak sedikit kompleks sekali begitu ya soal Amerika Serikat, Israel, Iran, dan juga Lebanon. Kalau dari kacamata Bung Al-Araf dari sisi militer, selanjutnya apa yang akan terjadi? Benarkah Israel tidak akan menghiraukan apa yang sudah dikatakan oleh Amerika Serikat dalam hal ini dari Presiden Donald Trump, ataukah kemudian akan ada kesepakatan-kesepakatan under table yang tidak kita ketahui? Ya, memang sejak awal kan motif perang Israel adalah sesungguhnya membangun The Great Israel itu, Israel Raya. Artinya dia akan melakukan pertarungan untuk merebut Palestina itu, dan udah dia lakukan dengan menghancurkan Gaza, dan kemudian front-front lain akan dia rebut termasuk Lebanon gitu. Dan juga perang terhadap Iran adalah bagian dari upaya itu gitu.
Nah, pada sisi lain Amerika Serikat kita tahu secara politik luar negeri dia sifatnya hegemonik gitu. Dan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah adalah kepentingan Amerika Serikat. Cuman pola dalam hegemoninya saja yang selalu mengalami dinamika perubahan dari era dulu sampai sekarang. Nanti kalau di era masa Demokrat dia akan lebih soft gitu dengan jalan-jalan operasi intelijen di dalam perundingan untuk mengacak-acak Timur Tengah. Giliran Republik dia akan keras seperti perang pada masa Bush dan juga sekarang ketika perang dengan Irak dan sekarang Trump pada masa Iran. Ada kepentingan ekonomi politik dalam politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dan itu bergayung sambut dengan kepentingan Israel di dalam upaya membangun The Great Israel tadi itu. Artinya dua negara ini memang memiliki kepentingan ekonomi politik yang besar terhadap Timur Tengah untuk melakukan hegemoni itu. Iran menjadi persoalan buat mereka dan harus mereka selesaikan. Dan kita tahu bahwa upaya-upaya untuk melakukan dinamika kontrol terhadap Iran dilakukan sejak lama pada era 1950 ketika Mossadegh dijatuhkan melalui operasi intelijen Oke. oleh CIA dan kemudian dinamika perubahan Iran mengalami dinamika perubahan ketika Shah melakukan proses revolusi tahun 1970-80-an dan kemudian terjadi perubahan-perubahan di Iran dan Iran menjadi satu kekuatan politik yang cukup masif untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika dan Israel hari ini bisa terhadap Israel. Nah ini menjadi satu wilayah yang dalam pertarungan hari nggak mudah untuk diselesaikan dengan jalan-jalan proses perundingan. Tetapi itu sesuatu yang baik karena kita melihat perang yang terjadi ini udah perang yang kotor gitu. Serangan-serangan Amerika terhadap sekolah atau Israel terhadap sekolah di Iran, terhadap rumah sakit di Lebanon, ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Mereka tidak mengindahkan prinsip-prinsip jus et bellum and jus in bello di dalam prinsip-prinsip penghormatan dalam hukum perang dan warga sipil sudah menjadi bagian dari korban itu. Apalagi kita tahu Netanyahu akan dihadapi dengan kejahatan perang karena ICC telah menetapkan Netanyahu sebagai penjahat perang. Ini menjadi persoalan yang kompleks buat dirinya juga. Mengalami tekanan domestik dalam negeri tadi sudah disampaikan. Pada sisi lain di internasional mengalami tekanan dari dunia internasional karena Netanyahu dituduh terlibat dalam kejahatan perang di Palestina. Nah ini jadi soal yang kompleks. Nah pada sisi lain gitu ya, kepentingan-kepentingan ini buat Netanyahu akhirnya menjadi kan dirinya melanjutkan proses pertarungan peperangan ini. Pertanyaannya sampai kapankah berakhir? Saya rasa ini sesuatu yang sulit buat saya diprediksi. Jadi buat Amerika Serikat ini menjadi sesuatu yang sangat complicated buat Trump. Nah kita problemnya adalah dalam analisis hubungan internasional kita juga harus menganalisis aktor gitu. Nah Trump ini aktor yang labil yang kita tidak memahami dinamika apa yang dia tulis, apa yang dia ucapkan, apa yang dia inginkan itu sulit untuk kita pahami secara rasional gitu. Sehingga pendekatan resolusi dengan kalkulasi rasional menjadi rumit gitu. Padahal harusnya kemudian kita bisa menganggap tekanan Kongres yang besar, tekanan masyarakat Amerika yang tinggi, harusnya Trump kemudian melakukan upaya-upaya lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi nyatanya kita tidak tahu apa ujung dari perang Amerika terhadap Iran karena dalam dinamika proses perundingannya juga akan mentok karena pasti problem uranium Iran akan berdalih bahwa tidak akan mundur terhadap soal itu. Tapi kalau soal uranium yang dijadikan dasar, seharusnya tidak perlu sampai perang karena pada era Obama upaya-upaya penyelesaian nuklir dilakukan dalam perundingan. Dilakukan, tapi kan Trump sendiri yang membatalkan itu. Artinya soal uranium buat Amerika itu hanya menjadi dalih aja. Nah sekarang ketika dalam kondisi yang kompleks, tergencet, terdesak, ini akhirnya masuk dalam proses-proses yang kemudian menjadikan uranium sebagai bagian dari dinamika perundingan. Dan saya rasa sampai kapanpun Iran nggak akan mundur terhadap itu karena itu kekuatan dia, kekuatan dia. Oke, kita tahu karakteristik Iran seperti apa, termasuk juga pemimpinnya, masyarakatnya, rakyatnya, begitu ya. Mereka tidak akan tinggal diam dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel, terlebih terhadap Lebanon. Bahkan Menteri Luar Negeri Iran sempat mengancam akan menyerang Israel karena melakukan agresi secara ilegal. Ini merupakan ancaman yang benar-benar serius atau memang cywar yang harus atau pesan yang ingin disampaikan kepada Israel berhenti sekarang juga? Bung Al-Araf. Ya, ancaman terhadap Israel ini oleh Iran itu bisa kita anggap sebagai soal yang serius jika kita melihat dalam perspektif yang ideologis ya. Karena Lebanon, Hezbollah,
Houthi di Yaman adalah bagian dari frontnya Iran yang tentu menjadi bagian backup dia juga dalam pertarungan ini gitu. Sehingga Iran mencoba memperluas ruang perundingan menjadi lebih komprehensif, menjadi lebih luas untuk memastikan jaminan keamanan terhadap Lebanon. Dan jika itu dilakukan dilanggar oleh Israel, ya kemungkinan besar Iran akan melakukan serangan kembali gitu terhadap presiden gencatan Oke. senjata kembali titik nol gitu. Nah, walau kemudian yang kedua ada juga yang berasumsi bahwa ini sebenarnya strategi Iran untuk melakukan posisi tawar lebih tinggi dalam perundingan dengan Amerika Serikat gitu. Sehingga poin-poin kerjasama di dalam perundingan itu kan selalu melakukan bargaining ya. Nah, bargaining ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Apakah kemungkinan yang kedua bisa terjadi? Sangat mungkin juga terjadi. Tapi saya lebih melihat bahwa kalau dilihat dari faktor ruang ideologis, Iran tidak akan meninggalkan Lebanon, tidak meninggalkan Houthi, dan akan memastikan Gaza, Palestina menjadi bagian yang juga bagian dari perluasan perjanjian komitmen perdamaian itu, khususnya terhadap Lebanon. Gitu. Ini akan menjadi bagian dari upaya memperluas proses perundingan itu. Oke, terakhir singkat saja, seberapa besar Mbak Tia pengaruh Amerika Serikat untuk menghentikan Israel saat ini? Realistiskah? Sangat besar. Jadi perdamaian ini terjadi, ya aktornya hanya Amerika. Sudah tidak ada lagi. Hanya Amerika yang bisa menghentikan ini, hanya Trump yang bisa menghentikan ini. Artinya memang apa yang dilakukan Iran ini cukup serius. Dia bukan gertakan. Kenapa Iran cukup serius? Karena Iran tahu kartu trufnya Amerika Serikat itu sudah selesai sebetulnya. Sudah tidak ada dukungan internasional, Hormuz bisa dimainkan lagi. Kalau Hormuz dimainkan lagi kan ekonomi global tertekan lagi, maka cercaan makian itu ke Amerika Serikat kembali. Dalam hal ini saya meyakini mudah-mudahan ya Trump kali ini konsisten bisa menekan Israel karena sudah ada telepon bocor itu ya Mbak Adisti, memaki-maki Netanyahu begitu ya. Mudah-mudahan ya memang konsisten tidak berubah lagi dan akhirnya kita bisa merasakan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran begitu. Oke, baik, terima kasih pakar hubungan internasional dari Binus University, Tia Mariatul Kiptia, dan juga pengamat militer Bung Al Araf telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan dari dalam negeri. Salah satunya adalah yang menjadi sorotan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, jadi tersangka dugaan korupsi pelaksanaan MBG. Modus yang diungkap Kejagung sempat diingatkan sejumlah lembaga anti korupsi. Saksikan ulasannya sesaat lagi.